Hai semuanya, hari ini kita akan belajar biologi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom ya. Menurut ilmuwan yang bernama Robert Hugh Whittaker, dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom atau 5 kerajaan. Kelima kingdom tersebut meliputi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan hari ini kita akan belajar Pister-Prof ya, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kerajaan Monera. Makhluk hidup yang termasuk dalam kerajaan ini memiliki ciri-ciri prokaryotik atau selnya tidak memiliki membran inti. Yang kedua, uniseluler atau bersel satu, memiliki dinding sel, berkembang biak dengan membelah diri. Ada yang memiliki klorofil dan ada yang tidak. Nah, contoh dari kingdom Monera dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri dan ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Nah, di sini ada bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah Escherichia coli, yaitu memproduksi vitamin K di usus besar. Yang kedua ada bakteri Rhizobium leguminosarum untuk bakteri penambat nitrogen. Yang ketiga ada bakteri Acetobacter pseudolinum, yaitu bakteri yang digunakan untuk membuat nata de coco. Kalau tadi bakteri yang menguntungkan, sekarang bakteri yang membahayakan. Ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Ada Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. Dan Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada ternak. Dan yang terakhir adalah Cyanophyta atau ganggang biru, contohnya ada Anabaena cicadae dan juga Spirulina sp. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kingdom Protista, yang biasanya ciri-cirinya yang pertama eukariotik, memiliki membran inti. Ada yang uniseluler atau bersel satu, ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Ada yang berdinding sel dan juga tidak. Ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof. Reproduksinya secara seksual atau kawin, dan juga ada yang aseksual atau secara tidak kawin. Dan biasanya habitatnya di tempat yang lembab. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama protista mirip hewan atau yang disebut protozoa. Dia memiliki sifat yang mirip hewan, tubuhnya kecil ya, dan bisa bergerak dengan bebas. Protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Rhizopoda, dia bergerak menggunakan kaki semu, contohnya adalah amoeba. Flagellata bergerak dengan flagel atau rambut cambuk, contohnya Euglena. Ciliata bergerak dengan cilia atau rambut getar, contohnya Paramecium. Dan juga Sporozoa tidak memiliki alat gerak, contohnya adalah Plasmodium. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga, merupakan protista yang bersifat fotoautotrof yang membuat makanannya dengan cara fotosintesis. Nah, contoh-contoh alga ada alga hijau atau Chlorophyta, alga merah Rhodophyta, alga pirang atau Chrysophyta, dan juga alga coklat atau Phaeophyta. Nah, kelompok yang ketiga adalah protista mirip jamur. Dikatakan mirip jamur karena strukturnya menghasilkan spora seperti jamur. Bersifat heterotrof dan juga umumnya parasit ya. Meski demikian, kelompok ini tidak dimasukkan dalam jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan jamur. Contohnya ada Phytophthora infestan atau perusak tanaman kentang, dan juga Pythium sp atau penyebab penyakit busuk pada kecap. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang fungi atau yang biasa disebut jamur. Nah, ciri-ciri jamur yang pertama adalah eukariotik, dia memiliki membran inti. Yang kedua ada yang uniseluler dan multiseluler. Bersifat heterotrof, tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Memiliki spora,
Yang kelima, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Habitatnya di tempat yang lembab. Bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Bersifat parasit atau menghisap makanan dari organisme yang ditempelinya. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa dan reproduksinya dengan spora. Nah, contoh jamur yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu adalah jamur roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan juga jamur kayu. Nah, itulah pembelajaran kita tentang Mr. Prof, yaitu Monera, Protista, dan juga fungi. Jadi kesimpulannya, ketiga kingdom ini memiliki ciri-ciri yang berbeda setiap kerajaannya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi yang berikutnya.